Psikologi behaviorisme. Behaviorisme atau aliran perilaku adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa biologis internal atau konstruk hipotetis seperti pikiran. Behaviorisme juga beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik dengan proses yang diamati secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menceritakan tentang psikologi behaviorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Tohinawati dengan NIM 0603521044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Adam Kamila Ode dengan NIM 0603521091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana Mafiro dengan NIM 0603521081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hidayat dengan NIM 0603521086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Fauzia dengan NIM 0603521077 akan menjelaskan tentang psikologi behaviorisme. Saya Rafa Tohinawati dengan NIM 0603521044. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi behaviorisme menurut Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Ia belajar kimia dan fisiologi dan menerima gelar doktor pada tahun 1879. Ia melanjutkan studinya dan memulai riset sendiri dalam topik yang menarik baginya, sistem pencernaan dan peranan darah. Karyanya pun terkenal dan diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia. Eksperimen Pavlov. Studi tentang pencernaan anjing. Anjing akan mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Pavlov mengembangkan studi perilaku behavior study yang dikondisikan, yang kemudian dikenal dengan classical conditioning. Teori itu kemudian menjadi landasan perkembangan aliran psikologi behaviorisme, sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan teori-teori tentang belajar. Berdasarkan dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Pavlov menggunakan eksperimen dengan menggunakan binatang, yaitu anjing. 4 peristiwa eksperimental dalam proses audisi dan penghapusan, yaitu 1. Stimulus tak terkondisi, uncognitive stimulus. Peristiwa lingkungan seperti makanan, melalui kemampuan bawaannya menimbulkan efek audisi. 2. Stimulus terkondisi, conditional stimulus. Peristiwa lingkungan seperti sebuah nada bersifat netral dalam hal respons belum tersangka dengan uncognitive stimulus. 3. Respon tak terkondisi, uncognitive respons. Refleks alami, seperti video, yang ditimbulkan secara otonom atau dengan sendirinya oleh uncognitive stimulus. 4. Respon terkondisi, conditional respons. Refleks yang dipelajari seperti video, yang ditimbulkan oleh conditional stimulus setelah dihubungkan dengan uncognitive stimulus. Akan menjelaskan psikologi behaviorisme dari Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike lahir pada 31 Agustus tahun 1874. Ia adalah seorang psikolog asal Amerika. Ia lahir di Williamsburg. Ia adalah anak dari seorang pendeta Metodis di Lowell. Ia lulus dari The Roxbury pada tahun 1891 dan lulus dari Universitas Wesleyan pada 1895. Ia mendapat gelar MA di Harvard University pada tahun 1897. Selama di Harvard, ia tertarik pada bagaimana hewan belajar atau etologi dan bekerja sama dalam penelitian bersama William James. Setelah itu, ia menjadi tertarik pada hewan, manusia, dan kemudian mengabdikan dirinya kepada penelitian ini. Tesis Edward hingga saat ini masih dianggap sebagai dokumen penting dalam ranah ilmu psikologi komparatif modern. Setelah lulus, ia kembali ke minat awalnya,
yaitu psikologi pendidikan. Pada tahun 1898, ia menyelesaikan PhD-nya di Universitas Columbia di bawah pengawasan James McKen-Kettle, salah satu pendiri psikometri. Pemikirannya tentang trial and error, yaitu seekor kucing yang lapar ditempatkan di dalam sangkar berbentuk kotak berjeruji yang dilengkapi dengan peralatan seperti pengungkit, grendel pintu, dan tali yang menghubungkan pengungkit dan grendel pintu itu tersebut. Peralatan ini ditata sedemikian rupa sehingga kemungkinan kucing tersebut memperoleh makanan yang tersedia di depan sangkar tadi. Hukum primer dan sekunder menurut Edward. Yang pertama adalah law of readiness, yaitu kesiapan untuk bertindak itu timbul karena penyesuaian diri dengan alam sekitarnya yang akan memberikan kepuasan. Yang kedua, law of exercise. Makin sering S dan R dilatih, maka semakin lama hubungan itu bertahan. Jadi latihan memperkuat hubungan S dan R. Yang ketiga, law of effect. Hubungan S dan R dipererat jika disertai rasa senang. Berikutnya adalah sekunder. Yang pertama adalah law of multiple response, yaitu usaha coba-mencoba yang kompleks, maka salah satu dari usaha tersebut akan berhasil. Seperti contoh trial and error tadi. Yang kedua, law of assimilation, yaitu menyesuaikan situasi pada situasi baru, yang biasa kita tahu dengan beradaptasi. Yang ketiga, law of partial activity, yaitu seseorang bisa bereaksi secara selektif pada situasi tertentu. Berikut adalah karya-karya Thorndike atau karya-karya Edward. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi behaviorisme menurut Clark Leonard Hall. Clark Leonard Hall lahir di Akron, New York pada 24 Mei 1884 dan ia meninggal pada 10 Mei 1952 di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat. Hall merupakan psikolog Amerika yang terkenal dengan metode eksperimental kuantitatif untuk pembelajaran dan fenomena hipnosis serta upayanya untuk memberikan ekspresi matematis pada teori psikologi. Pada masa kecilnya, Hall pernah dididik di sebuah sekolah kecil satu ruangan di desanya, tapi ia seringkali bolos sekolah untuk membantu orang tuanya bekerja di pertanian. Meskipun begitu, pada akhirnya Hall mampu menempuh pendidikannya di West Saginaw, Michigan, dan di Akademi Alma. Namun, sekolahnya beberapa kali sempat terhenti karena ia mengalami demam tifoid dan poliomyelitis. Kemudian, Hall melanjutkan pendidikannya ke Universitas Michigan di Ann Arbor. Karena ketertarikannya pada bidang psikologi, di sana ia memulai studi formal psikologi dan lulus dengan gelar sarjana pada tahun 1913. Selanjutnya, Hall menerima gelar PhD dari Universitas Wisconsin pada tahun 1918. Setelah itu, ia menghabiskan beberapa waktunya untuk bekerja sebagai asisten dan pengajar di University of Wisconsin sebelum pindah ke Yale. Dan pada tahun 1929, Hall dipanggil ke Institut Psikologi di Universitas Yale sebagai profesor riset psikologi di mana ia bekerja pada masalah yang berkaitan dengan teori perilaku sistematis. Lalu dalam bidang hipnosis, ia mulai melakukan eksperimen di lapangan setelah bergabung dengan Pusat Kajian Hubungan Manusia di Universitas Yale pada tahun 1929. Hasil studi ilmiahnya tersebut yang kemudian menghasilkan dasar dari karyanya yang berjudul Hipnosis dan Sugestibilitas. Hall menjabarkan teori behaviorismenya sebagai berikut. Sepanjang karirnya, Hall mengembangkan ide di berbagai bidang psikologi, terutama psikologi belajar, hipnotis, dan teknik sugesti. Metode yang paling sering digunakan adalah eksperimental laboratorium. Teori belajar Hall berpusat pada perlunya memperkuat suatu pengetahuan yang sudah ada. Inti tingkat analisis psikologis adalah gagasan mengenai variabel intervensi yang dijelaskan sebagai unobservable perilaku.
Teori belajar yang dikembangkan oleh Hall sama dengan para ahli fungsionalis lainnya, yaitu menggunakan tipe belajar hubungan stimulus dan respon. Namun menurut Hall, selain hubungan antara stimulus dan respons, perilaku juga dipengaruhi oleh suatu proses yang terjadi yang tidak dapat diamati. Variabel ini kemudian dikenal dengan nama variable intervening. Clark Hall membagi teorinya menjadi beberapa prinsip utama. Yang pertama, reinforcement. Reinforcement adalah faktor penting dalam belajar yang harus ada. Namun, fungsi reinforcement bagi Hall lebih sebagai drive reduction daripada satisfy factor. Yang kedua, dalam mempelajari hubungan stimulus dan respon yang perlu dikaji adalah peranan dari intervening variable. Dan yang ketiga, proses belajar baru terjadi setelah keseimbangan biologis terjadi. Di sini tampak pengaruh teori Darwin yang mementingkan adaptasi biologis organisme. Selain itu, teori Hall juga mengandung struktur postulat dan teorema yang logis, mirip seperti geometri Euclid. Hall mengajukan 16 postulat dalam cakupan 6 hal yakni sebagai berikut. Pertama, tanda-tanda luar yang mendorong atau membimbing tingkah laku dan representasi neuralnya atau syaraf, terdiri dari postulat 1 dan postulat 2. Yang kedua, respon terhadap kebutuhan, hadiah, dan kekuatan kebiasaan, terdiri dari postulat 3 dan postulat 4. Yang ketiga, stimulus pengganti atau ekuivalen, terdiri dari postulat 5. Yang keempat, dorongan-dorongan sebagai aktivator respon, terdiri dari postulat 6 dan postulat 7. Yang kelima, faktor-faktor yang melawan respon-respon, terdiri dari postulat 8, postulat 9, dan postulat 10. Yang keenam, bangkitnya respon, terdiri dari postulat 11, postulat 12, postulat 13, postulat 14, postulat 15, dan postulat 16. Hall adalah salah satu psikolog yang paling sering dikutip selama tahun 1940-an dan 1950-an, dan berikut merupakan contoh beberapa karya dari Clark Hall. Dalam Handbook of Experimental Psychology lama, karyanya disebutkan lebih dari 80 halaman, lebih banyak dari semua ilmuwan lain pada saat itu. Dalam edisi sebelumnya, Journal of Experimental Psychology and the Psychological Review, lebih dari 40% bibliografi menyertakan satu atau lebih tulisannya. Saya akan menjelaskan psikologi behaviorisme dari Edward Settleman. Edward Settleman lahir di Newton, Massachusetts pada 14 April 1886. Ia meraih gelar BS di Massachusetts Institute of Technology di bidang elektrokimia pada 1911 dan meraih gelar PhD pada tahun 1915 dari Harvard University di bidang psikologi. Tolman sempat pergi ke Jerman dan menghabiskan waktu dengan para ahli Gestalt pada tahun 1913. Ia mengajar di Northwest University dari tahun 1915 sampai 1918. Selain menghabiskan sebagian kehidupan profesinya untuk mengajar di University of Berkeley, ia memiliki karya pertamanya yang berjudul Purposive Behavior in Animals and Men pada tahun 1932. Teori belajar Tolman dapat dikatakan sebagai campuran teori Gestalt dan behaviorisme. Tolman mengatakan tingkah laku manusia secara keseluruhan disebut tingkah laku molar. Tingkah laku molar ini terdiri dari tingkah laku yang lebih kecil yang disebut molekular. Karakteristik molar behavior adalah perilaku itu memiliki tujuan, yakni ia selalu diarahkan untuk tujuan. Dalam hal ini, teori Tolman disebut sebagai purposive behaviorism, sebab ia berusaha menjelaskan perilaku yang diarahkan untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain, mengkaji perilaku untuk dapat dicapai melalui perilaku tersebut. Selanjutnya ada 6 jenis belajar. Yang pertama ada kateses, yaitu tendensi belajar untuk mensosialisasikan objek tertentu dengan keadaan dorongan tertentu. Yang kedua ada equivalent beliefs, adalah ketika subtujuan memiliki efek yang sama dengan tujuan itu sendiri, maka subtujuan itu dikatakan merupakan keyakinan ekuivalen. Yang ketiga ada field experience
atau berkembang dengan cara yang serupa dengan perkembangan peta kognitif. Yang keempat ada field cognition, yakni suatu cara untuk menangani situasi pemecahan masalah. Itu adalah tendensi untuk mengatur bidang perseptual dalam konfigurasi tertentu. Yang kelima ada drive discrimination. Itu diartikan bahwa organisme dapat menentukan keadaan atau dorongan mereka sendiri dan karenanya dapat merespon dengan benar. Yang terakhir ada motor pattern, adalah usaha untuk memecahkan kesulitan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan psikologi behaviorisme dengan tokoh Burrhus Frederick Skinner. Burrhus Frederick Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada 20 Maret 1904 dan meninggal di Massachusetts 18 Agustus 1990 pada umur 86 tahun. Beliau adalah seorang psikologi Amerika Serikat terkenal dari arus behaviorism. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia melakukan usaha karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan, atau bisa disebut operant conditioning. Teori belajar Skinner. Teori belajar Skinner adalah teori yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan, dan pengalaman akan membentuk perilaku mereka. Menurut teori ini, hal terpenting dalam belajar adalah penguatan. Pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus dengan respon akan semakin kuat apabila diberi penguatan, baik penguatan positif maupun negatif, di mana peningkatan positif dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku itu, sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Beberapa karya-karya Burrhus Frederick Skinner. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan psikologi behaviorisme dengan tokoh John Brodus Watson. John Brodus Watson dilahirkan di Greenfield pada tanggal 9 Januari 1878 dan wafat di New York City pada tanggal 25 September 1958. Ia mempelajari ilmu filsafat di University of Chicago dan memperoleh gelar PhD pada tahun 1903 dengan disertasi berjudul Animal Education. Peran Watson dalam bidang pendidikan juga cukup penting. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. Ia percaya bahwa dengan memberikan conditioning tertentu dalam proses pendidikan, maka akan dapat membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Teori behaviorisme Watson. Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John Watson pada tahun 1913 yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. Penganut aliran ini mempunyai pendirian bahwa organisme dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial atau psikologis. Perilaku adalah hasil pengalaman dan perilaku digerakkan atau dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan dan mengurangi penderitaan. Asumsi bahwa pengalaman adalah paling berpengaruh dalam membentuk perilaku menyeratkan betapa elastisnya manusia. Ia mudah dibentuk menjadi apapun dengan menciptakan lingkungan yang relevan. Berikut beberapa karya-karya J.B. Watson. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi behaviorisme, pendapat Vladimir M. Bechterev. Bechterev lahir pada 20 Januari tahun 1857 di Sorali, Vyatka, Rusia, dan meninggal pada 24 Desember 1927 di Moskow, Rusia. Ia meninggal pada umur 70 tahun. Ia adalah ahli neurofisiologi. Ia juga seorang psikiater, seorang fisiolog, seorang psikolog, dan refleksolog yang berkebangsaan Rusia. Ia menuntut ilmu di Universitas Leipzig bersama Wundt, mengambil mata kuliah tambahan di Berlin dan Paris. Lalu ia kembali ke Rusia untuk mengajar di Universitas Kazan sebagai dosen penyakit mental. Pokok pikiran Bechterev. Minat Bechterev adalah pengondisian respon motorik. Dia menerapkan prinsip-prinsip pengondisian Pavlov pada otot. Penemuan utamanya adalah refleks terasosiasi. Dia menemukan bahwa gerakan refleksif dapat terjadi tidak hanya karena stimulus tak terkondisi, tetapi juga stimuli yang telah diasosiasikan oleh stimulus awal.
Berikut adalah beberapa karya Behterev. Yang pertama, Suggestion and its Role in Social Life yang ia terbitkan pada 1910. Yang kedua adalah Kolektif Refleksiologi yang ia terbitkan pada tahun 1994. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan behaviorisme menurut Edward Lee Guthrie. Edward Lee Guthrie lahir pada tanggal 9 Januari 1886 dan wafat pada tanggal 23 April 1969. Ia adalah seorang psikolog perilaku. Dia pertama kali bekerja sebagai guru matematika dan filsuf, tapi balik ke psikologi ketika dia berusia 30 tahun. Dia menghabiskan sebagian besar karyanya di University of Oxford, di mana dia menjadi profesor penuh dan kemudian profesor emeritus di bidang psikologi. Teori belajar menurut Guthrie adalah, hukum belajar yang dikemukakan oleh Guthrie adalah hukum kontiguous, law of continuity. Maksudnya adalah kombinasi stimulus yang mengiringi gerakan akan cenderung diikuti oleh gerakan itu jika kejadiannya berulang. Guthrie merumuskan beberapa metode yang diantaranya adalah metode threshold, ambang, metode apathetic, kelelahan, metode incompatible stimulus, stimulus penyimpang. Pandangan teori Guthrie adalah 1. Hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. 2. Motivasi maintaining stimuli, stimulus yang mempertahankan, yang menjaga organisme tetap aktif sampai tujuan tercapai. 3. Lupa disebabkan munculnya respon alternatif dalam satu pola stimulus. Setelah pola stimulus menghasilkan respon alternatif, kemudian pola stimulus akan cenderung menghasilkan respon belajar baru. Keempat, tes protein, yaitu hal ini kurang terlalu berharap, karena pada dasarnya seseorang akan menunjukkan respon yang sesuai dengan stimuli jika pada kondisi yang sama. Kelima, niat. Psikologi behaviorisme menurut Julian Rader. Julian Rader lahir di Brooklyn pada 22 Oktober 1916 dan ia meninggal pada 6 Januari 2014 di rumahnya di Mansfield, Connecticut. Ia dikenal sebagai seorang psikolog Amerika yang mengembangkan teori yang berpengaruh, termasuk teori pembelajaran sosial dan lokus kendali. Ketertarikannya pada psikologi bermula pada keadaan depresi besar yang terjadi di Amerika Serikat yang menyebabkan keluarganya harus menelan kepahitan hidup sebagai seorang pengangguran. Sebagian murid sekolah dasar dan menengah, Rader adalah seorang pembaca yang antusias dan pada tahun ketika junior di sekolah menengah atas, ia telah membaca hampir semua buku fiksi yang ada di perpustakaan umum lokal. Oleh karena itu, suatu hari ia kemudian berpaling pada rak buku psikologi, tempatnya ia menemukan buku karya Adler, Freud, dan Carl Menninger. Saat memasuki Brooklyn College, ia sudah sangat tertarik pada psikologi. Namun ia memilih untuk mengambil jurusan kimia karena terlihat lebih menjanjikan dalam memberikan pekerjaan. Dan pada akhirnya ia lulus dari sana pada tahun 1937 dan mempunyai lebih banyak kredit nilai di bidang psikologi dibandingkan kimia. Kemudian, Rader memasuki program pascasarjana psikologinya di University of Iowa, dan ia menyelesaikan ikatan kerjasamanya dalam bidang psikologi klinis. Tahun 1941, Rader menerima gelar PhD di bidang psikologi klinis dari Indiana University. Dan di tahun yang sama, Rader menerima posisi sebagai psikolog klinis di sebuah rumah sakit di Connecticut. Pada masa awal Perang Dunia Kedua, Rader pernah ditarik masuk militer dan menghabiskan lebih dari 3 tahun sebagai psikologi militer. Dan setelah perang, Rader kembali sebentar ke Norwich, namun ia kemudian mengambil pekerjaan di Ohio State University. Selama 12 tahun, Rader dan rekannya pernah menjadi anggota paling kuat di Departemen Psikologi di Ohio State. Akan tetapi, ia tidak begitu senang dengan dampak politik dari McCarthyism di Ohio. Dan pada tahun 1963, ia mengambil posisi di University of Connecticut sebagai direktur dalam Clinical Training Program. Dan ia melanjutkan posisi tersebut sampai tahun 1987 saat ia pensiun dan menjadi profesor emeritus. Itu konsep pemikiran yang paling terkenal dari Julian Rader adalah salah satunya teori pembelajaran sosial. Rader mengemukakan bahwa efek yang diharapkan atau hasil dari perilaku mempengaruhi motivasi orang untuk terlibat dalam perilaku itu. Orang ingin menghindari konsekuensi negatif sambil menginginkan hasil atau efek positif.
Jika seseorang menghasilkan hasil positif dari suatu perilaku atau berpikir ada kemungkinan tinggi untuk mendapatkan hasil positif, maka mereka akan lebih cenderung terlibat dalam perilaku itu. Perilaku tersebut diperkuat dengan hasil yang positif menuntun seseorang untuk mengulangi perilaku tersebut. Teori pembelajaran sosial ini mengemukakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konteks sosial atau faktor lingkungan dan bukan faktor psikologi saja. Dan Rader membagi teori pembelajaran sosialnya ke dalam 5 hipotesis dasar sebagai berikut. Berikut beberapa karya-karya terkenal dari sosok Julian Rader. Adapun beberapa kontribusi untuk psikologi oleh Julian Rader. Saya akan menjelaskan psikologi behaviorisme dari Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Monterey, Alberta, Kanada, pada tanggal 4 Desember 1925. Bandura adalah keturunan Polandia dan Ukraina. Ayahnya berasal dari Krakow, Polandia, sedangkan ibunya berasal dari Ukraina. Ia meraih gelar master dalam bidang psikologi pada tahun 1991 hingga setahun berikutnya meraih gelar doktor dalam bidang psikologi klinis. Teori Albert Bandura yaitu teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial merupakan pengembangan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat-isyarat perubahan perilaku dan pada proses mental internal. Selanjutnya ada konsep teori social learning. Yang pertama ada reciprocal determinism, yaitu pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik secara terus-menerus antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan. Yang kedua ada beyond reinforcement, yaitu bahwa jika setiap unit respon sosial yang kompleks harus dipilah-pilah untuk dibangun kembali satu persatu, maka bisa jadi orang tersebut malah tidak belajar apapun. Yang ketiga, self-regulation, yaitu menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.